Malu karena masih melihat manusia. Makanya orang-orang zadab, ya, orang zadab endi ono isin, ndak punya malu karena sifat basariahnya itu sudah ditinggalkan. Masa-masa seperti ini itu loh masa fitrah jenengan, masa padang sampeyan, masa terang hatimu, imannya terhadap hanya Allah. Cuman susah untuk mengatakan, tapi imannya itu terhadap hidup itu, entah anaknya Nasrani, Yahudi, Majusi, semuanya Pak, imannya selalu patuh terhadap hidup atau Tuhan itu sendiri. Kalau boleh ini dibongkar Pak, anak kecil ini pasti mengatakan semua apapun itu Allah, bahasa Islam, ya, bahasa umum semua itu Tuhan, yang berperan itu semuanya Tuhan. Tuhan yang nyata, selain Tuhan tidak nyata. Itu bagi anak kecil yang belum balik manakala dibongkar, dikeluarkan dulu Pak ya, dibongkar seperti itu. Bosok ketika kita balik, ketika saat kita balik, ini persoalannya. Akhirnya yang namanya nafsu itu masuk diam-diam di dalam jagatnya hati. Nafsu masuk itu suruhan Allah yang tujuannya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji ruh kita itu Pak. Ketika saat zaman azali kita kan sudah jawab qalu bala syahidna, oke, ya Allah saya tetap setia padamu, hanya menyembah padamu, memuji hanya panjenengan. Oke, akhirnya Allah wa nafahtu, dan kutiupkan ruh ini pada jasad itu. Akil balik, nafsu diceluk Allah, panggil, sini, masuk dalam jagatnya ruh sikai. Maksud panjenengan iki umpama dialog ya, aku pingin nguji kesetiaan si Akai. Dulu sudah berkata iya karena butuh wa iya karena stain. Dia sudah berkata qalu bala syahidna, nggih Gusti, hanya panjenengan yang ku sembah, hanya panjenengan yang ku cintai, dan lain sebagainya. Iki kronologi untuk bagi yang gelap loh ya. Nanti saya akan kasih pemantapan bagi yang sudah terang. Iki kronologi dulu. Hal ini pun tidak jauh berbeda dengan cerita nenek moyang kita, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam. Ketika saat Allah mengatakan terhadap Adam, kau Adam setia padaku, ya, kau tetap di surgaku. Tapi jikalau kau akan melanggar satu kalimatku, kau akan kukeluarkan dari surga. Apa itu ya Allah? Jangan kau dekati pohon itu, wala taqrabahati syajarah. Jangan kau dekati pohon itu. Tapi Gusti Allah diam-diam memanggil iblis, iblis. Tak ujine Adam iku bener asik setia menyang aku. Injih sendika dawuh, sunapsu mlebu nang si Akai. Nggih, tak ujini kelawan penggoda sing kok gowo. Yang kau bawa, saya membawa apa? Tanamkanlah hubus syahwah. Hidangkanlah para ruh itu dengan kesenangan duniawiyah. Apakah dia masih tetap setia menghambakan untuk aku saja, memuja untuk aku saja?
ternyata Bapak Ibu kita itu klek bongko ya, terobsesi dengan hidangan hawa nafsu. Sing lanang uber-uber wedoan, sing wedok melayu tapi gak melayu ngalih, melayu moro. Iki cara tumbuh sak tutupe, cara gelas pas tutupe plek, tir padha irengi, sir padha senengi. Mbok didekati pacaran pengin demok, mbok didemok iki secara otomatis lho Pak Duko ya, lanang ambek wedok kok ana sing kringe nggih. Lah sampean jujur mawon, masa-masa muda sampean dhisik lho podo-podo tangan demok menyentuh terhadap sesama laki-laki kok gak ada wat ning ati nggih, tapi kok lanang wedok mak krenyeng lho nggih. Sing wedok tak takoni ya kuwi krenyeng, iya padha. Oke, iki mulailah kita zina tangan. Apakah cukup berhenti di situ? Tidak. Kalau tidak mendapatkan makhlus syahid, nggak akan berhenti. Apa makhlus syahid? Endingnya, apa endingnya? Wis sampean wis dewasa, ngerti dewi. Ada terusnya. Kok enak? Lah gitu toh. Akhirnya kita teruskan sama-sama. Yang perempuan dikasih Allah sifat malu, tapi nafsu sahwati luwih gede katimbang orang laki-laki. Makanya orang laki-laki sekuat apapun dilahap oleh orang perempuan. Lunggi orang gagau ya apa laki-laki, nyun sewu ya, kerengo kaya apa. Kita lihat itu seperti apa ya, bengis. Ditakuti kok Sayyidina Umar ketika musuh istrinya aduh nyekruk-kruk. Loh ya, dimakan oleh perempuan ya, dimakan oleh istri. Nyun sewu Bapak, kalau itu sudah terjadi, makanlah kita namanya buah huldi itu, gak lagi gak perempuan. Selanjutnya kita ingin punya anak. Oke, kita program pengen punya anak. Ini termasuk hal yang dihidangkan oleh nafsu dalam diri kita. Setelah itu miturut Quran, konatiril mungkontoroh, kebutuhan duniawiyah meliputi sandang, pangan, dan papan. Berupayalah kita untuk mencari sebaik-baiknya. Secara syariat, fisik gak apa-apa, kewajiban. Tapi ruh itu loh, jangan ikut serta mencintai itu. Cintailah hidup yang menggerakkan itu. Mestinya gitu. Berhubung kita belum kenal yang namanya hidup, maka jatuhlah ruh ini, hati ini terhadap cinta selain Allah. Pertanyaannya berapa puluh tahun, bermacam-macam ragam kita. Mulai saat akil balik. Ini loh Pak, zonanya zona gelap. Zona di mana hati tidak akan pernah tahu terhadap hidup. Bahasa Allah paham. Makanya di dalam Al-Quran tingkatan tauhid itu ada 4 Pak. Yang gelap ini mohon maaf loh ya, saya hanya kasih nasihat, tidak menyalahkan tapi kasih nasihat. Jangan dimaknani saya mencaci, jangan. Saya cuman kasih nasihat terhadap yang gelap.
Jangan dimaknani saya mencaci dan lain sebagainya. Di sini Bapak, ikut tauhidnya la ilaha illallah dan la ilaha illa huwa. Wis. Golongan sinten sing la ilaha illallah dan huwa? Mohon maaf, golongan kita yang masih menganggap Allah itu gaib, Allah itu samar. Olehnya samar disebabkan karena di dalam jagatnya ruh atau hati ini masih bertumbuh yang namanya pohon hubus syahwah. Pohon hubus syahwah itu nanti kalau berbuah hasud, riya, iku buahe takabur, sum'ah, seneng ngeduwong, seneng mitnah wong, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, sekarang kita sudah mengerti saudara kita, tetangga kita dapat rezeki Allah, bisa beli motor, bisa beli mobil, bisa beli rumah. Oleh karena gara-gara persoalan antara anak tukaran, ya, akhirnya gak wawuh, akhirnya musuhan. Begitu terjadi tuh Pak ya, gara-gara batas tanah, merasa tanahku itu kepangan sana, yang sana merasa kepangan sini, akhirnya mengundang pamong, ya, pamong desa, pemerintah desa diukur, tiba enggak, akhirnya permusuhan enggak, musuhan. Loh, ketika yang kau anggap musuh bagimu, tetangga atau saudara, dia dikasih Allah rizki, bisa beli motor, bisa beli mobil, bisa beli rumah, apa komentar Anda? Paling kredit gitu, paling dapat warisan, mandar nubru'o, pokoknya gak seneng ning hati, nggih mboten. Iku akibat pohon yang ada di hati namanya hubus syahwah itu belum kau bongkar, akhirnya berbuah hasud. Meniku ngomong Pak nang tanggane, yuk ikalo kredit aku roh, padahal ya gak roh. Aduh lala po lu ya ngomong ngono, mbok yo ngene, alhamdulillah ya Allah, tonggoku iso tuku mobil, mbok pilih, barangkali nanti aku sakit gak jauh-jauh pinjem, gitulah enak toh ya. Ngapain mandar ugo rusao lah, karena awal memang sudah ada permusuhan. Nah, kalau permusuhan aman-aman saja, tapi boso permusuhan udah. Bapak Ibu, sampai kapan kegelapan itu? Wis, Gusti Allah aweh petunjuk supaya kegelapan di dalam hati jagat ini akan menjadi terang. Apa? Naikkanlah tauhidmu, naikkanlah tauhidmu di syariat thariqah untuk ke hakikat nanti. Iki tauhid Pak sing terang, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana, anta kamu, ana saya. Kalau ini Allah itu nama, udah nggak tahu Pak, nama tahu namanya toh, tapi orangnya tidak tahu. Gelap terus wujudnya Allah bagi kita. Terus huwa, dia
Dia itu kalau kita bicara dia, gak mungkin toh di forum, gak mungkin. Dia itu yo senengane, sukanya itu rokokan herbal. Berarti kita bicara dia, orangnya tidak ada di sini. Lah gitu toh. Itu dia, huwa. Berarti jauh. Makanya kita dulu itu sering toh Pak terbiasa kalau kita bicara tentang Allah. Ya wis dipasrahno nang nggone sing ngecat Lombok sana. Lah gitu toh. Bicara Tuhan mesti tangannya ke atas, gak mungkin kita serahkan pada Tuhan ini, gak mungkin. Apa? Berarti jauh Pak. Allah jauh pada kita, padahal sesungguhnya Allah itu berserta dirimu, di zahirmu, di dalammu, itu Allah semuanya. Cuman bagaimana kita membongkar yang dianggap rahasia ini biar tidak menjadi rahasia. Bagaimana caranya kita membongkar yang asalnya gelap menjadi terang. Lah gitu loh. Akhirnya Allah menjawab di dalam surat Al-Imran. Buka Al-Imran. Ayat 31. Ya mohon di cross check pek yo ono salahe jenenge wong iku. Al-Imran 31. Allah katakan, santai Pak nggih. Ya sing merokok silakan merokok. Ampun sepaneng-sepaneng. Ngoten. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Muhammad, katakan terhadap umatmu, ajarkan ilmu-ilmu dari aku, petunjuk-petunjuk aku kasihkan, ajarkan dua ajaran terhadap umatmu. Di situ dikatakan, bila mana hai kau umatku cintamu diterima oleh Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Apa yang harus kita ikuti? Bila mana kau betul-betul cintamu diterima Allah, hidup sehingga dijadikan sebagai kasihnya, ikuti aku. Nah, pertanyaannya di situ, ngikuti Muhammad yang bagaimana? Muhammad biyen mboten zaman bin Abdillah mboten menangi kenabian, ndak ngoten dah. Muhammad zaman khalifah tidak menangi. Sekarang Muhammad yang kumaksud di sini adalah tabi'in as-solihin yang membawa ajaran dan tongkat dari Rasulullah langsung. Apa itu? Hakikat. Jikalau kau cintamu diterima Allah, kau dijadikan kekasih, fattabi'uni, ikuti aku. Ngikuti Rasulullah yang bagaimana? Ada dua ajaran Rasulullah yang tidak pernah disampaikan di tengah umum kecuali cuma satu. Apa? Ajaran Rasulullah syariat dibuat menata jasad supaya jasad itu berakhlakul karimah terhadap sesama manusia. Habluminanas. Cah maghrib cah, ayo do sholat nang masjid. Wis gruduk ono sing gak gelem sholat, dibenci enggak? Dilokne karena tidak habluminanas. Lho nggih. Wis ini nanti bagaimana? Ya wis, nanti terserah kita masing-masing. Kita di dalam kampung ada istilah kumpulan RT lah gitu ya. Apa? Misalkan istighosah atau apa itu.
udi-udian itu arisan lho. Arisan. Kita sudah diparani Pak RT. Terus kita nggak ikut campur di situ, dirasani nggak? Iya. Berarti sosialisasi kita terhadap masyarakat itu berkurang. Lah, ilmu syariat itu dari Allah diturunkan ke Muhammad untuk membimbing umat itu supaya hablum minan nas, hubungan antara sesama manusia itu biar berakhlakul karimah, disebut akhlak istimaiyah. Udah satu, ditata hukum syariat itu supaya umat Islam Indonesia ketika jasad sholat biar nggak menghadap ke timur, biar menghadap ke barat karena kiblatnya ada di barat. Ditata. Habis berdiri ruku, gak langsung sujud. Ilmu syariat itu mengajarkan di situ, biar gak salah. Habis berdiri langsung sujud duduk, biar gak seperti itu. Ditata dengan rapi. Padahal berdiri ruku sujud duduk adalah olahraga.